Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar sebuah firman Allah yang berangkat dari pengalaman saya dalam menghadapi musim yang baru dalam pelayanan saya. By the way, saudara yang tidak kenal saya, perkenalkan nama saya Suga dari BTS. Ya saudara ya, Suga Marga Simanjuntak saudara ya. Saya Gideon Simanjuntak, tadi sesi pertama saya bilang saya keturunan pejabat. Pejabat itu peranakan Jawa dan Batak saudara. Papa saya orang Siantarmen saudara, boleh kambing di kampung sendiri tapi banteng di perantauan. Anak Medan katanya saudara ya. Mama saya orang Jogja, saya 6 bersaudara. Dari saya anak ke-6, istri saya 1, anak saya 2 saudara ya. Jangan sampai ditukar, bahaya Bapak Ibu. Dan senang sekali bisa melayani saudara. Dan tema khotbah hari ini saya beri judul adalah My Hiding Place. Tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Siapapun saudara, tua, muda, kaya, miskin, educated, non-educated, kita semua butuh tempat perlindungan. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya kamar pribadinya. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya harta bendanya. Ada orang yang menjadikan tempat perlindungannya kenalan. Ada banyak orang dengan bangga, oh tenang, papa masih menjabat, kamu nanti aman. Oh tenang, tulangmu itu jenderal dia. Aman, lagi ini kan si jantung kan. Ya kan kata orang anak kolong. Ya kan apalagi malam-malam di sini banyak yang mangkal. Mangkal maksudnya dagang bakso. Banyak dari kita menjadikan tempat perlindungan kita bukan Tuhan. Banyak dari kita merasa percaya diri karena ngerasa pinter. Oh Pak Pendeta, saya lulusan luar negeri. S1 saya di bulan, S2 saya di Neptunus dan sebagainya. Apapun yang saudara banggakan di luar Tuhan, apapun dalam hidup ini kalau pondasinya bukan Tuhan, tunggu tanggal mainnya. Siapapun yang bangga karena kekayaannya, orang kaya bisa miskin, bilang amin. Apalagi orang miskin. Ada loh orang loh, kalau kaya sombong kan masih wajar dikit kan. Ada orang udah miskin, jomblo lagi. Terus sombong jalan begini. Siapa kok? Orang paling miskin. Ada orang baru ganteng dikit sombong. Ada orang baru cantik dikit sombong. Ada orang baru punya motor. Padahal baru cicilannya 5 tahun baru bulan pertama. Udah sombong. Banyak orang gak siap kaya, gak siap miskin. Tapi lebih banyak orang gak siap kaya. Miskin cobaan, kaya juga cobaan. Ada orang miskin mencuri, ada orang kaya sombong. Makanya saya percaya, saya pendeta yang percaya berkat itu yang penting pas. Kok gak ada yang amin sih? Yang penting apa? Pas. Pas mau beli rumah, pas ada duitnya. Pas mau keluar negeri, pas ada berkat yang setuju bilang amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan sombong kamu bilang. Bilang mukamu sombong bilang gitu. So ada. Di sini nggak ada, di Medan. Ada loh orang, aduh sombongnya minta ampun. Saya pernah diundang mendoakan seorang jenderal, bintang 2. Kok saya sebut namanya bahaya. Datang saya udah rapi, pakai jas, pakai apa lengkap. Saya datang, potongan pendeta lah. Datang nyambut anaknya, dia bilang gini, Amang, dia panggil saya Amang. Amang, bapakku udah 6 bulan gak gereja. Tolonglah nanti kalau ketemu dikhotbahkan biar ke gereja. Saya datang ngobrol, tiba-tiba bapaknya keluar. Bapaknya lihat saya, dia lihat saya dengan jelas. Dia lihat saya pakai jas rapi, dia bilang gini sama anaknya. Nak, belum datang pendetanya. Terus dalam hati saya, ini gue siapa? Power Ranger apa gimana ini? Saya sebagai orang Batak yang sopan satu, saya berdiri, saya kasih tangan. Saya bilang, Horas Amang Gideon. Dilihat saya atas, bawah, oh masih muda ya. Memang pendeta harus opa-opa. Saudara yang masih muda saya undang saudara gabung pelayanan. Tuh kan gak ada yang amin kan? Ya kan gabung pelayanan. Jangan nanti Pak Pendeta kalau udah tua mau jadi apa? Mau jadi choir. Kalau lompat gemeter kakimu nanti. Iya sombong. Orang tuh kalau sombong gak bisa lihat berkat.
Saya ulang lagi ya, orang sombong musuhnya Tuhan. Tuh kan, gak amin lagi kan? Berapa sih harga amin di sini? Mahal banget kayak harga amin di sini. Bilang kiri kanan saudara, jaga hatimu. Saya berdoa jemaat JCC Cijantung, Tuhan berkati engkau dengan luar biasa. Amin. Tapi please, berkatmu boleh naik, hatimu jangan berubah. Ada orang ketika masih nganggur tiap hari ke gereja. Tiap hari. Padahal gak ada ibadah di sini, dia datang di gereja. Pak Albert bikin ibadah dong Pak. Ibadah PA wanita padahal dia pria, ada dia. Ibadah doa semalaman, suntuk sampai suntuk Tuhan lihat dia, ada dia. Pemberkatan nikah yang nikah kenal juga kagak, ada dia. Ketika susah. Tapi giliran udah kaya, lupa cari Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, orang sombong musuhnya Tuhan. Mari kita lihat firman Allah, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Saudara bergabung pelayanan di gereja yang luar biasa ini. Saya ketemu sama gembala sidang Bapak Albert. Ini bukan karena sugar coat, bukan karena manis-manisin, bukan karena di mimbar tempat beliau melayani. No, tapi saya bisa melihat beliau orang yang rendah hati, yang setuju bilang amin. Orang rendah hati itu disayang Tuhan. Orang apa rendah hati, apa? Disayang Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kita baca ayat yang kedua, akan berkata, dan kubu pertahananku, Allahku. Saya ngomong belak-belakan sama saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka iblis akan menjadikan saudara the number one enemy. Iblis benci banget sama Allah, yang ngerti bilang amin. Dia benci banget sama Allah. Iblis tuh benci banget sama Allah. Dan iblis gak bisa menyakiti Allah. Bagaimana cara iblis menyakiti Allah? Iblis menyakiti Allah dengan cara menyakiti yang paling dikasihi oleh Allah. Siapa yang paling dikasihi oleh Allah? Saudara dan saya. Siapa yang paling dicintai oleh Allah? Saudara dan saya. Karena iblis gak bisa sentuh Allah, maka iblis akan sentuh setiap saudara. Iblis akan kasih kepahitan sama saudara. Iblis akan kasih kekecewaan sama saudara. Iblis akan bikin saudara kecewa sama gereja, kecewa sama pendeta, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama orang tua. Iblis tahu betul kalau Allah gak bisa disakiti, mari sakiti anaknya. Mari lukai anaknya. Makanya setiap hari iblis bikin rapat harian. Semua iblis dari tingkat RT, RW, kelurahan kumpul. Dan mereka akan kasih daftar target operasi. Mereka bilang gini, tuh anak muda. Dia punya talenta menyembah Tuhan. Hancurin masa mudanya. Karena kalau dia nyembah Tuhan, baru shalom aja udah bertobat orang. Padahal belum nyanyi. Gak ngerti kau. Udah kalau sama pendeta ini ketawa aja. Karena barang siapa ketawa upahnya besar di surga. Itu gak ada di Alkitab itu kok, amin amin. Ya. Iblis tahu betul. Iblis tahu betul bagaimana menghancurkan kita. Makanya kita katakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Yang berlindung kepada Allah yang maha kuasa akan berkata, kubu pertahananku dan tempat perlindunganku. Di zaman yang gila ini siapa backinganmu kalau bukan Tuhan? Di zaman yang gila ini siapa yang kau pegang kalau bukan Tuhan? Di zaman yang edan ini manusia menjadi serigala dengan sesamanya. Manusia menusuk sesamanya. Dosa apa sih yang dilakukan manusia? Memperkosa anaknya, udah. Membunuh orang tuanya, udah. Membakar orang, udah. Semua dosa yang paling mengerikan, udah ada di dunia ini. Saudara mau mengandalkan siapa? Hartamu. Oh Pak Pendeta saya orang kaya. Kekayaan saya gak habis-habis 7 turunan, 8 tikungan, 10 putar balik. Kalau saudara mengandalkan Tuhan. Makanya kitab katakan demikian. Saya baca sebuah kutipan yang menarik dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dikatakan demikian. Jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari Anda. Saya ulang lagi jemaat JCC yang tempat ini. Jikalau Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan. Kalau saudara di dunia alam roh gak ada zona abu-abu. Saya ulang sekali lagi. Di alam roh gak ada zona abu-abu. Antara saudara ikut Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan maka saudara musuhnya iblis. Tapi kalau saudara gak ikut Tuhan maka saudara ikut iblis. Yang ngerti bilang amin.
Ikut Tuhan gak bisa main abu-abu bos. Gak bisa. Gak bisa. Ikut Tuhan gak bisa setengah-setengah. Alkitab katakan yang paling berbahaya yang setengah-setengah. Kita bilang kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, dinginlah. Diam semua. Amin. Di jalan raya yang paling bahaya jalan di tengah-tengah. Kalau gak percaya kau coba aja di depan. Betul apa tidak? Di jalan raya yang paling bahaya jalan di tengah-tengah. Kalau mau kiri-kiri bos. Kalau mau kanan-kanan bos. Kalau mau bertobat, bertobat sampai mentok. Wah kalau kau gak jawab aku wah terus aja lah pokoknya. Tadi Pak Albert udah bilang Pak teriak aja Pak. Ada orang Kristen kalau hari Minggu haleluya. Sampai gini-gini tangan nih. Karena kesetrum di belakang. Hari Minggu manggilnya bukan Tuhan lagi, Tuhan. Tolong aku. Tapi Senin sampai Sabtu ikut dunia. Hari Minggu, kalau nyembah paling Sampai malaikat bilang, kata malaikat, sampai iblis saja lihat dia tepuk tangan, iblis bilang. Iblis colek iblis yang lain, perasaan kita iblis gak sengeri dia kata iblis. Ada. Maaf ya, iblis itu ada tingkatannya. Iblis yang paling mengerikan bukan yang duduk di atas pohon yang itu mah iblis tingkat prajurit. Iya, iblis yang paling mengerikan iblis adalah suami yang udah nikah tapi masih punya perempuan lain di luar. Saya belum beres loh. Iblis yang paling mengerikan. Oh iblis yang kalau Pak dikerasukan. Dalam nama Yesus setan keluar. Setannya keluar. Itu mah iblis tingkat cere. Iblis yang paling mengerikan. Hidupnya ngaco. Jina cabul. Tapi diri di mimbar. Pimpin pujian. Kok gak wow lagi sih? Itu yang paling ngeri. Karena yang iblis mental level begitu. Level jenderal dia. Hari-hari ada banyak orang bermain peran. Pencitraan. Sosial medianya, rohaninya minta ampun. Apa-apa status. The Lord is my shepherd. Kalau komen orang, haleluya ya. Tuhan itu baik. Mobilnya di belakangnya, Tuhan adalah gembalaku. Tulisannya takkan kekurangan. Ini kayak lenong bocah di sini gue nih. Ya. Hei, saya lihat banyak anak muda di sini. Ikut Tuhan. Kok udah amin belum bu? Jangan setengah-setengah. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan setengah-setengah bos. Amin. Yang masih pacaran sama beda agama, pulang dari tempat ini putusin. Iya. Gideon 1 ayat 2 putusin. Itu apa maksudmu tepuk tangan? Putusin. Tapi pak, dia ganteng pak, alisnya sampai bawah pak. Putusin. Tapi pak, dia di samping saya pak. Ini datang nih pak sini nih pak nih. Ya, saya ngomong baik-baik ya. Suatu hari engkau akan harus milih. Jangan bilang begini, Tuhan kita satu, kita yang tak. Kenapa ikut nyanyi lontong? Tempat perlindungan paling aman di muka bumi adalah Tuhan. Firman Allah berkata demikian, Mazmur 31 ayat yang ke-20 dan 21. Saya akan nge-flow khotbah saya nggak tahu Tuhan akan bawa kemana, tapi saya percaya sebagai tawanan roh, kemana Roh Kudus tuntun, pasti akan memberkati saudara.
Kalau saudara mencintai gereja ini, doakan setiap malam gembala saudara tempat ini. Ini pesan saya, doakan. Karena gembala saudara berjaga-jaga buat saudara. Tiap malam doakan, Tuhan berkati JCC, Tuhan berkati Bapak Albert bersama istri dan anak. Habis itu doakan pendeta Gideon. Bahkan saya ngomong, masa doakan orang lain sih? Mari, Mazmur 31 ayat 20-21. 3, 2, iya. Alangkah bagi orang yang apa? Yang telah kau lakukan bagi orang yang apa? Padamu di hadapan siapa? Di hadapan siapa? Manusia. Alkitab katakan Mazmur 91 berlaku bagi mereka yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan. Bagi mereka yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan. Kalau saudara mengutip ayat ini tapi engkau masih memakai koneksimu, memakai kenalanmu, memakai apa yang saudara banggakan, maka ayat ini gak berlaku. Banyak orang mengutip ayat, banyak orang melakukan ayat, banyak orang mengutip ayat tapi tidak melakukan firman Allah. Betul anugerahnya cuma-cuma, betul keselamatan diberi cuma-cuma. Tetapi saya percaya orang yang bertobat pasti rindu melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi buah dari pertobatan kita dapat dirasakan oleh semua orang. Katakan amin. Saudara boleh ngomong bertobat tapi pengen tahu kau bertobat atau tidak. Tanya pembantu di rumah. Tanya istri di rumah. Tanya supir di rumah. Cara kita memperlakukan orang di bawah kita menunjukkan teologi kita. Ada orang sama pembantunya kalau nyuruh kasarnya minta ampun. Tapi pakai salib gede. Salib gereja dia bawa, yang itu dibawa itu. Dia bawa, ada orang. Salib gede. Ada orang mungkin, oh Pak, tapi dia Kristen Pak. Pakai salib gede, saya mau bilang sama saudara. Di Bukit Golgota ada 3 salib. Ada 3 salib. Jadi kalau orang pakai salib, kelakuannya gak benar. Salib yang mana dia pakai? Iya, jangan-jangan bukan yang di tengah dia pakai. Jangan-jangan salib yang dia pakai, yang di samping Yesus. Sudah dia mengerti gak sih? Amin. Jadi kalau orang pakai salib kelakuannya gak benar, sederhana. Salib mana yang dia pakai? Kalau udah pakai salib gede, di sini salib, di sini salib. Sini salib, tato salib. Tapi tiap kali ketemu orang, ngatain orang, ngerendahin orang, gosipin orang, pahit, bitter, benci. Saya pastikan bukan salib Yesus yang dia pakai. Salib Gesmas dan Desmas. Hati-hati. Salib lambang kebanggaan orang percaya. Makanya di gereja-gereja dipakai salib. Karena kita bangga sama pengorbanan Tuhan. Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin ke apa ke? Kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu. Bilang kiri kanan saudara, kalau nggak bisa jadi berkat, tutup moncongmu bilang. Amin. Bagaimana caranya kita bisa masuk dalam tempat perlindungan Allah? Itu pertanyaannya. Saudara, my sermon, khotbah ini kalau saudara lakukan dengan iman, saudara akan safe, akan aman dalam perlindungan dari Tuhan yang maha tinggi. Bilang amin saudara. Bagaimana kita bisa hidup dalam perlindungan Allah? Yang pertama, untuk bisa hidup dalam perlindungan Allah, kita bisa masuk ke tempat rahasianya Tuhan ketika hidup Anda tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Galatia 2 ayat yang ke-20, yuk sama-sama kita baca. Galatia 2 ayat yang ke-20, yuk teman-teman. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Adalah hidup oleh siapa? Oleh iman dalam anak Allah yang telah dan menyerahkan apa? Dirinya untuk Rasul Paulus ketika dia mengikut Yesus dia berkata, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tetapi Yesus yang hidup di dalam. Tadinya kita yang nyetir sendiri hidup ini. Tadinya suka-suka kita. Tadinya mau-mau kita. Tadinya terserah gua dong. Hidup-hidup gua. Bahkan anak muda suka bilang, YOLO. You only live once. Hidup cuma sekali. Bahkan banyak anak muda nyanyi lagu yang paling terkenal. It's my life. It's now or never. Ji jantung.
Boleh juga sih jantung ini ya. Ya, walaupun muka-muka kotak. Ini kalau dari sini kan kelihatan kan. Pomparan opung nih. Ya kan, ya pokoknya amang, tulang, nan tulang, tulang belulang adalah di sinilah. Banyak anak muda bilang, it's my life, it's my life. Lu masih muda, nggak apa-apa kali, sekali-kali. Jangan terlalu setia, boleh kali. Sekali-sekali ada simpanan, boleh. Bahkan banyak suami-suami yang udah nikah, nggak apa-apa kali, have fun di luar. Yang penting kan istri nggak tahu. Kan kalau istri nggak tahu dia nggak sakit kan nggak dosa. Terus bodohnya kita bilang amin. Nggak apa-apa kali, kita kan masih hidup di dunia. Boleh kali ngaco-ngaco, boleh dong. Kalau pacaran berdua boleh dong. Kok kalau lagi pacaran berdua ceweknya gitu. Dia jamak, aku berserah. Nggak lucu ya? Apa kau nggak ngerti? Mati bah hidupmu sendiri. Mati. Suatu hari ada orang naik kuda, cepat kudanya. Kenceng kudanya. Desa di Indonesia dilewatin. Wah kenceng sekali kudanya. Dan ketika desa di Indonesia dilewatin, orang pada tanya. Bapak mau kemana kok cepet banget kudanya? Yang naik kuda bilang gini, aku nggak tahu karena kuda ini yang mengendalikan bukan aku. Jadi dia naik kuda, bukan dia yang pegang kendali kuda itu. Tapi kuda itu yang mengendalikan dia. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya bukan dia yang memegang kendali, tapi egonya yang memegang kendali. Berapa banyak orang Kristen yang hidupnya dikendalikan oleh kepahitannya, hidupnya dikendalikan oleh kebenciannya, hidupnya dikendalikan oleh ambisi pribadinya. Hidup saudara nggak akan pernah menikmati berkat Tuhan secara maksimal dan luar biasa kalau hidupmu hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Me, myself, and I. Apa untungnya buat gue? Apa duitnya buat gue? Kenapa gue harus melayani? Gak ada duitnya. Karena ikut Tuhan pasti hitung-hitungan. Kalau ketemu sama Tuhan, matematika hitung-hitungan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama saudara, beres kita. Beres. Betul apa tidak? Oh kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita gak usah jauh-jauh. Napas setiap tarik. Kalau dia ambil aja 100 perak. Tiap tarik. Semua miskin mendadak. Betul apa tidak? Tapi dia itu enggak. Dia tagih enggak? No. Karena dia mengasihi saudara. Makanya kita katakan demikian. Mari kita baca lebih dalam lagi. Mari kita lihat firman Allah. Lebih dalam lagi saudara. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Saudara diberkati amin. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Aku berkata kepadamu. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Maksud dari ayat ini kalau saudara hanya memikirkan sendiri, saudara makan sendiri for yourself, hanya stop di saudara. Tapi kalau saudara memberi hidup saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mati biji itu tertanam ke bawah, bertumbuh jadi pohon. Kalau satu apel, hanya satu apel. Betul apa tidak? Tapi kalau biji itu ditanam, mati, bertumbuh, berapa apel? Terlalu banyak. Makanya Alkitab katakan demikian. Saudara, berbahagialah, Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai. Kalau orang baca ayat ini, orang kaya baca ayat ini gak mau ikut Yesus. Dari mana hubungannya orang kaya bahagia? Karena kata miskin di sini gak ada urusannya sama materi. Maksud dari Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbicara bahwa dia sadar dia gak punya apa-apa, gak mampu apa-apa, gak bisa apa-apa. Dia sadar bahwa hidupnya sepenuhnya karena anugerah dari Allah. Tadi cabang lain sih tepuk tangan, cabang lain. Cuma yang ini begini. Maksud dari si ini. Ayatnya dong, lapet. Lapet itu makanan surga. Zaman dulu waktu kecil pulang gereja. Anget-anget. Apalagi pulang ke Lapu. Nasi panas.
daun singkong, babi panggang. Weh! Itu langit terbuka, malaikat nyanyi haleluya, haleluya. Saya mau cerita, boleh cerita nggak? Izin Pak Gembala. Ada opa-opa di Manado, namanya Opa Utu. Wih, kerjaannya makan babi terus babi. Pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Babi terus. Suatu hari dokter datang, dokter bilang, "Bapak stop makan babi. Babi itu bahaya. Mulai sekarang Bapak cuma boleh makanan yang dari laut, yang berenang di laut." Seminggu kemudian dokter balik lagi. Dokter tanya sama pembantunya, "Di mana Opa?" "Di laut." Ih, dokter seneng. Olahraga di laut ini. Sampai di laut dokter bilang, Opa lagi ngapain?" "Lagi ngajarin babi berenang," katanya. Ada yang gak ngerti itu? Malam-malam pas mau tidur baru ketawa dia. Oh. Telat Bambang. Pesan saya di jadwal saya, ngerti gak ngerti ketawa dulu aja. Lo ngerti? Kagak. Iya. Saya sampai di mana khotbah saya tadi sudah saya hilang. Nah ini. Miskin di hadapan Allah. Makanya Alkitab bilang kita selalu dikasih gambaran. Gambaran kita anak, ranting, domba. Anak adalah gak bisa hidup tanpa bapaknya. Ranting gak bisa bertahan tanpa carangnya. Domba gak bisa hidup tanpa gembalanya. Ambil ikan dari laut. Laut tetap laut, ikan mati. Ambil pohon dari tanah. Tanah tetap tanah, pohon mati. Ambil tuh manusia dari Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, manusia mati. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Amin. Loh, dia gak butuh Gideon. Gideon yang butuh Tuhan. Tuhan bisa pakai speaker buat khotbahin saudara. Tapi dia pilih Gideon. Tuhan bisa panggil orang di luar sana untuk duduk di sini. Tapi kenapa kau yang duduk? Yes apa Bu? Udah, yes aja nih Ibu nih. Tos dulu Bu. Halo. Teman SD. Ya. Kita yang butuh Tuhan. Jangan nanti udah bunyi mesin tit di ICU baru kau panggil pendeta. Panggil si Gideon. Saya banyak ketemu orang, udah mentok aja. "Pak Pendeta tolong Pak, kalau sembuh Pak, saya sumbang." Dia kira kita yang sembuhin. Padahal Tuhan. Betul? Mumpung masih sehat, sama-sama bilang sama saya, mumpung masih sehat. Amin. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, jalan ke gereja. Langkahkan kakimu cari Tuhan. Mumpung lebih baik cuma dua pilihannya. Kita yang datang kepada Tuhan atau Tuhan yang datang sama kita, saudara yang pilih. Suatu hari saya main PS sama abang saya. Di rumah saya main PS, mama saya teriak, "Bontot, Ucok, makanan udah siap, turun. Nanti mah," kita main terus. Dia teriak lagi, "Bontot, Ucok, turun. Nanti mah," kita main lagi. Mama saya cuma ngomong sekali 3 kali. "Oh gitu ya. Kamu yang turun atau mama yang naik?" Langsung kita matiin. Karena kalau sampai mama yang naik, akan terjadi perampasan barang milik pribadi. Karena pernah dia yang naik, PS-nya dicabut semua, disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau dengar firman, hatimu masih kena, berarti masih ada Roh Kudus. Ibu, saya di sini aja deh biar aman nih. Gak apa-apa, jangan marah Bu ya.
teman SD. Saya seneng nih khotbah di sini nih. Tolong dibantu Pak Albert. Saya lupa. Kalau dengar firman masih aduh gila firmannya nampar banget. Puji Tuhan. Artinya Tuhan masih sayang. Daripada udah kena, udah diomongin, malah ketawa, kan lu, iya gue tahu tapi lucu nih. Ya. Lebih baik kita yang datang daripada dia yang datang. Karena biasanya Tuhan ngingetin kita gini, firman masih keras hati. Tuhan ingetin melalui kejadian. Orang lain melakukan yang sama, ketahuan. Tuhan masih ingetin tuh, bertobat gak? Masih kerasin hati, Tuhan klik dikit-dikit. Masih kerasin hati, saking sayang dia sama saudara, dia hajar. Bukan dia gak sayang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Relakan dirimu. Amin. Bilang kiri kanan saudara, bertobat sebelum terlambat. Amin. Satu ayat terakhir karena waktunya sudah dikit lagi. Bukan berarti Tuhan mau datang, bukan saudara. Tapi Amsal 18 ayat 10 sambil saya undang pemain badminton. Bisa bantu saya. Amsal 18 ayat yang ke-10 dan ke-11. Sudah diberkati, amin. Yuk kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amsal 18 ayat yang ke-10. 3, 2, 1, ya, nama Tuhan. Sekali lagi kita baca dengan semangat 45. Nama Tuhan. Kesanalah orang benar. Sekali lagi, nama Tuhan adalah. Kesanalah orang benar. Dan ia menjadi apa? Selamat. Yang pertama bagaimana kita bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Allah. Adalah die for ourselves. Mati untuk hidup kita. Bukan aku lagi yang hidup tapi siapa? Bukan kita yang pegang kendali tapi siapa? Tuhan. Kita manajernya. Siapa ownernya? Tuhan. Amin. Kalau engkau punya usaha kita cuma manajer, pengelola. Siapa pemilik? Tuhan. Lord. Yeah. Pelayanan saya, Tuhan yang punya. Saya cuma pengelola. Toko yang saudara punya, Tuhan yang punya. Kita pengelola. Betul? Taman Eden yang punya Tuhan. Siapa yang mengelola? Adam dan Hawa. Kalau saudara setia dengan yang kecil, maka yang besar datang sama saudara. Pak, saya pegawai kontrak, setia. Kalau toko orang aja kok nggak urus, gimana Tuhan mau kasih toko sendiri? Pak, saya kemana-mana cuma naik motor, setia sama motor. Karena kalau sama motor aja kau setia, nanti datang mobil Innova. Itu amin, motor semua itu. Amin. Saudara yang perusahaan kecil, setia. Setia. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Pintu itu yang gede di belakang, kuncinya kecil. Gak ada kunci pintu sebesar pintunya, gak ada. Gak ada. Ingin melihat hal besar? Setia sama yang kecil. Amin. Setia sama yang kecil. Apapun yang percaya, gaji 3 juta, setia. Setia kasih berkat. Hak Tuhan kasih, gak usah banyak omong, kasih. Pak, kasihnya buat Tuhan bruto apa neto? Terserah. Mau kasih neto, dapatnya neto. Mau kasih bruto, dapatnya Bruno. Terserah. Gak usah banyak omong, gak usah pusing, gak usah hitung-hitungan. Kasih. Kasih. Lakukan bagianmu dengan setia. Kalau engkau seorang anak di keluarga, setia. Apa yang ada dalam tanganmu, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Tuhan di surga melihat. Dan dia akan membalaskan kesetiaanmu lipat kali ganda.
Amin. Anak-anak muda jangan buru-buru pengen di atas. Kalau pondasimu gak kuat, kasihan. Banyak orang pengen cepet di atas tapi pondasinya gak kuat. Dasar menentukan ketinggian. Dasar menentukan ketinggian. Kecil buat Tuhan, angkat saudara tinggi, kecil. Tapi Tuhan melihat pondasimu, lantai 1 dengan lantai 10 pondasinya beda, bos. Kalau saudara pengen dipakai Tuhan secara luar biasa, mungkin kelihatannya kok biasa saja. Yang lain buru-buru naik. Karena pondasimu, di mana-mana pondasinya kelihatan. Di dalam digali sama Tuhan. Orang gak lihat, sakit lagi. Kok teriak acit, nah itu kan acit. Ibrani kuno itu acit. Gali, digali. Kok teriak. Tapi ketika waktumu tiba, dibangun bangunan yang tinggi. Karena Tuhan akan jahat. Kita enggak siap. Perkara-perkara hebat. Dipercayakan perkara-perkara luar biasa. Dan lebih dari segalanya, engkau dimampukan, dikuatkan, dipersiapkan. Perkara ajaib terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Sambil angkat tanganmu, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan. Mari JCC sambil angkat tanganmu katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai dengan imanmu, katakan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu dengan iman percaya. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Hari ini di rumah Tuhan, siapa yang ada kebutuhan boleh angkat tangan.
Saudara sedang datang ke rumah Tuhan, Pastor Gideon akan mendoakan saudara. Siapa yang ada kebutuhan, saudara boleh angkat tangan. Naikkan doamu kepada Tuhan pada siang hari ini. Dia mengasihimu, dia punya rancangan yang besar bagimu. Anak-anak muda bangkitkan iman, minta apa yang kau perlukan. Para bapak, angkat tanganmu, minta apa yang kau rindukan. Para ibu, angkat tanganmu. Sebab telinganya mendengar jeritan suaramu, matanya tertuju ke tempat ini. Aktifkan imanmu, minta. Rumah pribadikah, keturunankah, kesehatankah, terobosan ekonomi, atau mungkin pembelaan dari Tuhan. Minta. Firman Allah berkata, engkau biji matanya, engkau kesayangannya. Sayangi mereka Tuhan, sayangi mereka. Kami berdoa bersama dengan Gembala Sidang Tempat ini Bapak Albert. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan kenal kepunyaanmu. Tuhan tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan orang-orang kudus-Mu. Berkati mereka, buka jalan buat mereka, tolong mereka. Agar genap firman-Mu, keturunan orang benar gagah perkasa di muka bumi. Keturunan orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Genap firman-Mu, kami mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan. Kami berdoa Allah Roh Kudus, hibur umat-Mu, tolong umat-Mu, bela umat-Mu. Yang sakit oleh bilur Yesus mengalami kesembuhan. Amen. Yang terikat mengalami kelepasan. Amen. Bahkan yang mengalami segala sakit hati, kepahitan. Pemulihan dari Allah turun atas hidup mereka. Kami percaya kami pulang tidak sama waktu kami datang. Kami pulang disukakan, disegarkan, dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita juga arahkan tangan ke Pastor Gideon. Kita doakan beliau, Tuhan Kau memberkati Pendeta Gideon dalam waktu-waktu ini. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan anugerah-Mu, anugerah penyertaan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami mendukung akan pelayanan hamba-Mu Pendeta Gideon. Kami memberkati beliau, terima kasih ya Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Pastor Gideon. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah dengan iman berkat dari Yang Maha Kudus, Tuhan kita, Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan pasti diberkati berhasil. Terimalah dengan iman kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, gerejamu yang kudus, gereja JCC Cijantung, sama-sama kita katakan amin.